Halo Komvelas, kembali lagi di program K-Info KKK. Jadi aku sebagai moderator di sini, perkenalkan namaku Rehan sebagai anggota aktif Komakom. Dan di program K-Info kali ini kita membawakan sebuah semacam pembahasan ya ke depannya, itu tentang perjalanan menjadi mahasiswa berprestasi di Ilmu Komunikasi UMY. Kebetulan bersama kita ada narasumber yang sangat kompeten untuk membahas topik ini, yaitu Syahdiva. Halo Komvelas, kenalin nama aku Syahdiva Awalia Amri, kerap disapa Diva. Merupakan mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi. Saat ini semester 5 untuk mengambil konsentrasi public relation. Nah, boleh tahu nggak sih alasan masuk Ilkom dan kenapa ujungnya UMY? Oke, kayaknya kalau ditanya ya, ini kita ngalir aja mungkin ya. Iya, ngalir aja. Kalau ditanyain kenapa aku masuk di Ilkom ya, singkat sebenarnya tuh panjang banget ceritanya. Jadi setelah ya pastinya setiap apalagi masa transisi ya dari SMA menuju jenjang pendidikan berikutnya, itu kan setiap anak punya impian universitas ya. Tapi qadarullah jalan aku nggak di sana. Jadi 2 kali tes SNBP jalur prestasi dan juga SNBT, ternyata ketolak dua-duanya. Akhirnya aku direkomendasikan nih ke teman aku. Tapi sebelum aku memilih komunikasi, itu benar-benar aku disadarin sama teman aku. Jadi kayak, kamu kenapa nggak pilih komunikasi? Awalnya kan aku sastra gitu, sastra, terus coba deh kamu pilih, soalnya kamu tuh anaknya komunikasi banget gitu. Nah setelah itu aku direkomendasikan di UMY, ya udah aku coba untuk daftar. Dan ternyata alhamdulillah lulus. Setelah melalui beberapa perjalanan, kalau ditarik mundur, ternyata benar ini mungkin adalah jalan aku gitu di komunikasi gitu. Dan balik lagi passion aku memang komunikasi. Aku senang bersosialisasi, senang dengan pokoknya berbau-bau public speaking seperti itu. Tapi kalau boleh tahu SMA IPA atau IPS? Aku IPA. Oh, berarti kayak linjur ya masuknya. Bener banget, makanya tidak terfikirkan untuk masuk ilmu komunikasi gitu. Akhirnya karena rekomendasi teman masuk ke Ilkom UMY. Betul, dan ternyata iya benar. UMY berarti semendunia itu ya. Semendunia. Soalnya kan Syahdiva itu dari Sulawesi ya? Iya betul, ya. dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan ke UMY, ke Bantul, bukti bahwa UMY mendunia. Bismillah, harus ngobras UMY. Jadi selanjutnya akhirnya masuk Ilkom UMY. Semester pertama udah mulai ikut lomba atau sampai akhirnya bisa berprestasi? Oke, untuk semester pertama ya, awal maba itu memang sebenarnya aku udah ngelis ya. Jadi kayak kasaran-kasaran aku mau ngapain aja sih di setiap semester gitu. Impian dan juga seperti kayak goals ya. Goals setiap semester itu apa aja, dan alhamdulillah ada satu hal yang nggak expect. Karena teman kafilah aku, salah satu teman kafilah aku itu dia prodi ilmu pemerintahan. Dia narik aku gitu. Div, dia nawarin, Div ini ada info riset, ikut yuk, coba-coba aja gitu PKM. Nah kalau teman-teman tahu istilah PKM pasti nggak asing sih, program kreativitas mahasiswa. Kebetulan waktu itu aku ngambil riset sosial humaniora gitu, RSH. Jadi aku kolaborasi dari prodi Ilkom dengan prodi ilmu pemerintahan. Ya udah, nggak expectnya ternyata lolos pendanaan. Jadi itu adalah salah satu, jadi chief pertama sih. Chief pertama aku di tahun 2023 sebagai maba gitu. Artinya berarti emang bibitnya nih udah bibit unggul. Aduh, bahasanya amin. Ya. Unggul dan islami. Unggul dan islami itu. Jadi dari semester pertama maba yang pada umumnya maba ya, sepengalamanku masih kayak hilang arah, ikut kesini ikut. Syahdiva udah ikut berprestasi PKM. Berarti setelah PKM pendanaan baru programnya berjalan. Terus selanjutnya berarti kan setelah PKM selesai lanjut jadi duta kampus atau
Oke, kalau duta kampus sendiri ya, perjalanan aku tuh sebenarnya tiap tahun gitu. Jadi kayak 2023 alhamdulillah aku lolos pendanaan. Jadi itu prestasi pertama aku, mungkin hitungannya akademik ya. Di riset sosial humaniora tahun 2023. Kalau untuk duta sendiri itu di next year. Jadi sebenarnya duta itu udah aku list juga sebelum aku masuk univ. Jadi benar-benar kayak kalau misalkan nih ya, nggak tahu ya sekarang wajah belajar aku di rumah kondisinya gimana. Soalnya udah dipakai sama adik aku. Itu kalau notesnya masih ketempel, itu ada poin-poin yang aku tuliskan. Pokoknya tahun 2023 aku nggak mau gap year, ya Allah, aku pengen kuliah, aku udah pasrah dimanapun itu. Dengan impian aku pengen ikut ajang kedutaan, terus jadi mahasiswa yang berprestasi, terus ikut organisasi BEM. Aku pengen ikut BEM, ikut kepanitiaan dan segala macam. Itu udah aku kayak list gitu, bayangan-bayangan kiranya ke depannya aku pengennya seperti apa gitu. Dan ternyata alhamdulillah di tahun 2003 terrealisasikan, dan di tahun 2024 juga sama gitu. Nah, salah satunya itu duta di tahun 2024. Artinya bisa dikatakan goals yang udah di-plan itu alhamdulillah tercapai semua. Perlahan udah kecentang gitu. Jadi dari situ aku percaya dengan lettering, menulis law of attraction itu memang mengaruh gitu loh. Menuliskan impian apa yang mau kalian inginkan ke depannya itu sebenarnya di alam bawah sadar kita gitu loh. Kita menuliskan jalan kita mau apa nih, tujuan ke depan, itu mengarahkan kita untuk ke sana gitu sebenarnya. Artinya bisa dikatakan yang terpenting itu mindset. Itu betul sangat banget. penting. Itu sangat penting mindset. Kalau udah mindsetnya udah pesimis udah percuma juga kan, walaupun kita nulis 1000 impian pun kalau udah pesimis kayaknya susah juga. Kita tetap harus optimis. Itu kayaknya penyakit mahasiswa gak sih? Iya. Penyakit orang mencoba gitu. Orang mencoba tuh perintis iya, gitu. Udah kayak takut ini udah gitu. ke pressure duluan karena ngeliat orang lain gitu. Jadi jangan membandingkan diri sih sebenarnya. Jadikan orang lain sebagai acuan untuk berproses gitu, bukan untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Dan kalau mencoba pasti ada gagalnya, tapi jangan larut dalam kegagalan. Betul sekali. Balik lagi ke mindset. Kamu mau menerima itu sebagai masalah atau kamu mau menerima itu sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Gitu sih. Selanjutnya berarti kan udah duta kampus. Tapi kalau boleh tahu dulu duta genre juga bukan? Kalau duta genre aku nggak daftar, tapi SMA aku itu duta vaksin. Kebetulan duta vaksin di tahun 2021. Iya, 2021 aku duta vaksin. Jadi kalau misalkan ditarik mundur itu, alhamdulillah setiap tahun tuh ada achieve yang aku dapatkan, alhamdulillahnya gitu. Jadi ya goals yang udah tertuliskan perlahan terwujud gitu. Berarti dengan prestasi-prestasi itu, tetapi tadi kan dikatakan juga Sadifa emang dari SMA pengen ikut BEM kan ya? Betul. Berarti di samping dia berprestasi juga tetap ikut organisasi. Betul sekali. Organisasi yang diikutin sekarang. Oke, untuk saat ini sebagai mahasiswa 2 tahun terakhir aku ngikut 2 organisasi. Jadi pertama Ikom Radio, setelah itu nyusul Oprek BEM. Jadi 2 tahun Ikom Radio dan juga 2 tahun BEM gitu. Itu berarti buat saat ini ya kebetulan, karena aku kadang lihat-lihat di TikTok tuh orang pada bilang kayak di organisasi nggak bisa berprestasi. Ini buktinya bisa berprestasi, tetap ikut organisasi, jalan 2 lagi, dan dua-duanya tuh organisasi yang aktif gitu, bukan yang kayak kan ada tetap ada organisasi yang kita nggak mengecilkan apa-apa, ada yang cuma numpang nama tetap gitu kan. Tapi yang diikuti Sadifa organisasi aktif dan tetap bisa berprestasi. Iya, alhamdulillahnya bisa gitu. Aku pun Keren. tidak expect. Ternyata bisa gitu. Sebenarnya mindset lagi guys. Iya, benar. Dan relasi-relasi otomatis dengan kita berprestasi keluar, relasi terbangun itu sendiri. Sangat berpengaruh. Bahkan sampai sekarang aku ada panggilan nanti tanggal 18, berawal dari kedutaan ini juga. Aku jadi mengenal dosen, terus juga mengenal eksternal. Aku juga bergerak di fashion, model. Nah,
besok kebetulan alhamdulillah ada panggilan itu batik internasional gitu, tapi tetap di UMY juga pelaksanaannya fashion. Keren. Ya karena modeling. Selain itu berarti kan udah di prestasi akademik ibaratnya di dalam bahasnya tuh dalam kelas aktif, luar kelas aktif. Dan di fisik ku lihat di Instagram rajin lari kan Syarifah. Culture. Iya, Kata saya culture. Panggil aku pelari culture. Aduh. Udah jadi nanti pakai sound ya, amin ya. Panggil. Aduh, jadi alhamdulillah kalau misalkan ditanyain kamu bisa gitu ya, bisa gitu. Sebenarnya bagaimana pintar-pintarnya kita tuh mengatur, memanage waktu dan kegiatan kita sih sebenarnya. Kamu menggunakan waktu kamu hanya untuk scrolling TikTok, scrolling reels, ataukah hanya tiduran, itu kan balik ke diri sendiri sebenarnya. Benar. Karena kalau lari itu cuma cukup 30 menit itu sangat cukup untuk olahraga, nggak cuma lari ya, 30 menit itu sangat cukup gitu loh. Jadi kamu memanfaatkan waktu luang gitu, misalnya di kelas 8.50 ya, bangunnya jam berapa nih, ditanya dulu nih bangun jam berapa, itu kan berpengaruh gitu. Jadi pandai-pandai kita dalam memanage waktu dan kegiatan. Bangun pagi, yang penting dibawa kegiatan dulu biar kesananya nggak malas-malasan selanjutnya itu. Kita kalau orang dulu bilang kalau nggak bangun pagi rezekinya dipatok ayam. Dipatok ayam. Iya benar banget. Tapi untung di sekitar kosku ayamnya udah pada dikasih makan sih, jadi kayaknya nggak matok rezeki. Itu ibarat gak sih? Oh iya. Iya. Aduh. Tetap kita harus usaha produktif. Ada apa biar kedepannya enak lah, plan-plan, dan sebagai mahasiswa juga plan seperti itu ya. Bukti bahwa kita harus punya plan kayak tahun ini mau ngapain, hari ini mau ngapain, persiapan. Itu Karena segala hal sebenarnya perlu kita siapkan teman-teman. Apa yang mau kita capai, misalkan dari plan A, plan B di tahun ini ya, mau tujuannya apa, itu kan perlu perencanaan gitu. Tidak perlu terlalu jauh orientasinya melihat hasilnya nanti gagal gak ya udah ditulis aja dulu. Dengan menulis kamu tahu sepertinya mungkin kamu tulis tahun depan mau jadi produser nih misal. Nah, terus masuknya konsentrasi BC pastinya. Tapi sebelum masuk konsentrasi BC, kalau kamu nggak tahu plan kamu ke depan mau jadi produser, nggak mungkin kan kamu punya tujuan masuk ke BC. Gitu. Dan kita nulis plan artinya tetap harus persiapan bagaimana buat mencapai itu, nggak cuma ditulis-tulis saja, tapi tetap kita harus ada aksi. Ya, betul. Aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi kalau kita udah mulai mencoba buat aksi, ada reaksi dari teman-teman yang apaan sih itu ya, nggak usah dengar guys, dengerin, itu close your ear, just focus to your goals. Gitu. Cakep banget. Oke, jadi ibaratnya emang udah kodratnya aksi bakal menimbulkan reaksi. Betul sekali. Jadi, ya udah itu gitu. Udah seperti hukum alam gitu. Betul. Tapi kan berarti Sadifa sekarang kan lagi liburan juga kan? Per video liburan. ini syuting ini lagi liburan semester. Iya betul sekali. Sebagai mahasiswa berprestasi, kegiatan akhir-akhir ini berarti kan ada betul ada kegiatan. Selain lari? Selain lari, larinya di mention. Oke. Selain lari berarti kegiatannya apa? Oke, jadi sebetulnya ini adalah tahun kedua aku tidak pulang ke rumah di semester antara. Ini hitungannya semester antara ya, libur semester. Karena ada kegiatan. Salah satunya kemarin aku persiapan penyusunan proposal di tahun ini. Ada program baru nih dari Kementerian, Direktorat Tinggi ya kan, terkait pengabdian berdampak. Nah, inisiasi rintisan pertama dari Univ, kita coba untuk masukkan nih proposal, ya we never know ya. Itu lolos atau nggak lolos urusan belakang, yang penting kita udah usaha. Tapi alhamdulillah informasi yang masuk, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhasil didanai program pengabdian berdampak tahun 2025. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang. Iya, betul. Terus
dilanjut lagi karena kebetulan kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru, jadi ya udah sekalian aja dibarengi gitu, nggak usah pulang. Seproduktif Gitu. itu ya waktu liburannya di sini. Aduh, kita memanfaatkan dan juga Memanfaatkan, mumpung masih di benar-benar. Jogja kan, jadi bisa explore juga Iya. gitu. Jadi aku sebenarnya memanfaatkan waktu sih. Jadi kalau pulang juga kan mau ngapain ya? Iya, di rumah bingung. Bingung juga mau ngapain. Adik aku sekolah sibuk, pergi pagi pulangnya sore, soalnya ekskul, nanti lanjut malam training lagi. Dia soalnya aktif juga. Terus orang tua sama, pergi pagi pulangnya malam. Ya daripada tidak ada kegiatan, mending aku tetap stay di Jogja. Tapi gitu. diisi dengan kegiatan positif. Betul tentunya. sekali. Berarti yang terkait pengabdian berdampak itu semacam PPKO Orma, Pak. Semacamnya, tetapi mungkin lebih detailing lagi karena dari segi pendanaan pun lebih besar sebenarnya. Juga berarti bisa dikonversi nggak ikut KKN juga ya? Insya Allah ya, dari informasi perguruan tinggi sih seperti itu. Tapi nanti bakal tetap dikonfirmasi terkait konversinya apa aja yang bisa. Semoga bisa dapat banyak sih. Benefitnya banyak. Benar. Sekalian ibaratnya itu udah satu kali berlayar 3 pulau terlewati. Waduh, Iya, ikut masuk KKN, ya, bener. Masuk ke CV. Bener sekali, Iya, pengalaman pengalaman dapat, dapat. relasi dapat pastinya. Berarti kan karena hampir sama kayak PPKO, hampir sama kayak KKN, ada lokasinya berarti. Iya betul. Daerah yang dituju yang Jadi untuk itu ada spesifikasinya. Jadi udah ada di guidebook, harus spesifikasi daerah-daerah tertentu aja yang bisa diambil. Kalau PPKO kan kita bisa ngambil sesuai dengan riset kita gitu. Kayak maksudnya mungkin lebih umum. Iya. Sedangkan kalau daerah-daerah itu udah ditentuin, plottingin gitu loh. Untuk misal di daerah Bantul cuma kota kecamatan ini gitu. Beda kalau PPKO. Oh, iya, Gitu. iya, iya. Jadi tahun ini kebetulan kita ambil di daerah apa namanya? Kulon Progo. Daerah sana emang udah masuk klasifikasi daerah yang perlu dibangun gitu. Tapi ada ininya nggak kayak kalau PPKO juga kan ada daerah bangun desa wisata, desa wirausaha gitu. Iya betul. Bidang-bidangnya ada. Bidang-bidangnya. Kalau kami itu swasembada pangan. Oh, Kemarin kan ada ekonomi hijau, ekonomi biru, swasembada pangan, terus ekonomi kreatif. Iya. Nah kebetulan dari tim kita itu terjun mengambil fokus di swasembada pangan. Nah, betul. Berarti itu mulai gerak benar-benar terjun habis didanai bulan apa? Mulai terjun Oktober dan Oh. fun fact-nya tuh untuk timeline-nya sendiri tuh udah diplottingin, kita tanggal sekian kalian harus terjun tanggal sekian. Soalnya kalau PPKO kan kita sendiri yang Iya, ngatur. kita sendiri. Mau minggu ini. Nah, sedangkan kalau untuk program ini tuh udah ditentukan. Jadi emang agak crowded gitu. Dari pusat langsung. Oh, udah berarti langsung dari pusat. yang dari yang lain ibaratnya kompak ya, misalnya kampus ada kampus UGM juga ada gitu, berarti semua buat mulai terjun dan apa sama Iya, semua. betul. Controllingnya Sama. mungkin biar lebih enak kali ya. Sepertinya sih, kayaknya soalnya kalau melihat juga sepertinya ini evaluasi dari kayak program PPKO gitu. Jadi lebih karena pendanaannya besar, jadi lebih ketat gitu pengawasannya. Gitu. Tuh tadi itu baru segelintir kecil dari prestasi Sadifa yang dipamerin mungkin ya. Jadi aslinya tuh masih banyak. Wah, Tapi kayaknya bakal jadi nyambat gak Iya, sih? jadi nyambat dah. Jadi bisa jadi motivasi buat konvelas semua yang menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi. Tapi Sadifa ada medsos buat bikin konten tentang apa ya, motivasi orang gitu ada nggak? Kalau untuk sebenarnya itu udah lama aku rancang. Hmm. Udah banyak banget video-video tapi belum di up aja. Jadi aku sekarang fokusnya lebih ke konten lari. Jadi kalau mungkin teman-teman yang nge-follow aku melihat beberapa konten reels aku terkait lari dan juga di TikTok aku gitu. Soal untuk memotivasi lebih ke langsung sih. Karena belum muncul kepercayaan diri kayak karena itu kan membangun apa ya? Tanggung jawab yang konsisten Iya, gitu, konsisten, perlu konsisten pasti. ke depannya gitu loh, nggak cuma 1 hari, 2 hari, sekali 2 kali. Jadi berarti Gitu. buat konvelas yang masih
penuh dengan tanda tanya, penasaran ke Kak Sadifa, bisa bisa kepoin di akun Instagram di @syahdiv_. ini nanti muncul di sini editor tayangin ya, sama di TikToknya. Kalau TikTok aduh itu nggak usah deh TikTok aku, soalnya cuma random aja guys. Tapi kalau kalian boleh sih, anak manis, anak kui titik manis. Nanti di sini ada nih ya. Nanti muncul ditayangin sama editor ya untuk TikToknya. Barangkali ada yang mau nanya, nanti kan mungkin dari Kak Sadifa masih belum pede buat ngasih motivasi. Kalau ada yang komen, Kak, cara jadi duta gimana, kan di Switch baru ini dijawab kan. Betul, pemantik sih. Iya, pemantik buat itunya. Jadi sebelum kamera off, ada sepatah, 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata yang disampaikan. Kalimat gak sih itu? Oke. Terakhir dari aku ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau dari teman-teman pengen sharing boleh banget langsung DM atau langsung chat aku aja. Aku sangat terbuka, aku bukan orang yang anti kritik. Kalaupun kalian ada saran boleh banget langsung ke aku. Terakhir dari aku, kalian semangat untuk berproses. Pokoknya jangan pernah untuk membandingkan dirimu dan orang lain. Just focus to your goals, focus to yourself, karena bagaimanapun itu proses kalian akan berbeda sekalipun di situasi yang sama. Dan juga percayalah dirimu sendiri, dan semuanya berdasarkan dari mindset. Selalu jaga kesehatan, karena dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat untuk siap besok berperang. Ya, itu dari aku sih. Closing statement yang sangat menginspirasi, bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita mungkin udah hampir closingan aja ya. Oke. Tidak terasa. Jadi tadi Kak Sadifa juga cerita bahwa sejak SMA, artinya udah mau kuliah, dia udah mulai nyiapin plan gimana, dan alhamdulillah semua terwujud sampai saat ini, dan semoga kedepannya plannya juga terwujud semua. Amin ya rabbal alamin. Artinya, dan Kak Sadifa juga cerita bahwa dia bukan cuma nulis plan itu, bukan cuma ditulis, tapi dia berusaha, dan pastinya dibarengin dengan doa pastinya. Karena doa tanpa usaha itu sombong. Kebalik. Gak sih? Waduh, gimana ini quotes-nya ini kebalik ini. Usaha tanpa doa itu usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Betul. Jadi kita tetap berusaha, tetap beribadah dan meminta kepada Allah. Karena kita hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Betul sekali. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang punya kuasa. Jadi hanya mungkin cukup itu ya dari info-info yang kita ulik dari Kak Sadifa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye Konfelas. Ke info. KKK.